Perang antara Israel dan Hamas yang masih berlangsung hingga saat ini seolah membuktikan keabadian friksi antara bangsa Israel yang beragama Yahudi dengan bangsa Palestina yang mayoritas Muslim. Lebih jauh dari itu, bahkan banyak pemuka agama yang mengatakan bahwa perdamaian dari kedua bangsa itu akan menjadi semacam akhir dari sebuah ramalan kosmik yang dinamakan Armageddon atau Hari Kiamat. Banyak juga kalangan Muslim yang meyakini bahwa kemenangan Palestina sebagai bangsa juga akan menjadi kemenangan agama Islam yang akan menjadi salah satu tanda akhir zaman. Lalu bagaimanakah sejarah dari bangsa Yahudi ini? Video ini kita mulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok paling terkenal dalam tradisi Semitik, beserta kedua istrinya yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar, dan kedua anaknya yaitu Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Dari tokoh-tokoh tersebutlah kita akan mulai mengurai sejarah bangsa Yahudi. Nabi Ibrahim alaihissalam eksis dalam sejarah peradaban manusia sekitar 3.700 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang anak pemahat patung bernama Azar. Nabi Ibrahim juga disebut sebagai orang pertama yang menuntaskan konsep ketuhanan dalam khazanah Islam. Pencarian Tuhan beliau tidak melulu berdasarkan wahyu seperti kisah-kisah nabi yang lain, melainkan didahului analisa mendalam terhadap alam sekitar yang sepenggal ceritanya digambarkan dengan apik dalam kitab suci melalui penegasian pada kekalnya bulan dan matahari. Ibrahim beristrikan seorang Hanif bernama Sarah. Dari muda, beliau memang terkenal sebagai anak yang kritis dan cerdas. Kekritisan beliau dimulai dengan melihat fenomena sekitarnya, di mana ayahnya kerap membuat patung dan kemudian menyembah hasil ciptaannya sendiri. Dan cerita ini kemudian berlanjut sampai pada pembakaran Ibrahim sebagaimana tersurat di dalam Al-Quran. Seiring senjanya usia Ibrahim, namun beliau belum juga dikaruniai keturunan. Dalam pelariannya di Kanaan, sebuah daerah di Palestina Selatan, pasca peristiwa pemberontakannya, beliau kemudian berdoa kepada Sang Khalik. Dengan izinnya, Sarah kemudian merelakan untuk dimadu dengan menyarankan Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dari Hajarlah beliau mendapatkan seorang keturunan bernama Ismail. Namun rasa cemburu Sarah timbul sejalan dengan menguatnya kasih sayang Ibrahim terhadap Ismail dan Hajar. Kecemburuan Sarah mengakibatkan ibu dan anak tersebut harus diungsikan ke sebuah lembah tandus yang bernama Mekah. Disinilah sebuah contoh kepahlawanan dari seorang ibu demi menghidupi anaknya, di mana kerja keras Hajar bolak-balik antara dua bukit batu nan tandus, Safa dan Marwah, guna mencari setetes air penghidupan, kemudian menjadi salah satu ritual wajib dalam ibadah haji yaitu sa'i. Fase ketika Hajar dan Ismail diungsikan juga berkaitan erat dalam salah satu monumen terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Zamzam. Sumur ini tidak bisa kita nafikan begitu saja karena melaluinya lembah tandus dan gersang sekarang menjadi salah satu kota terkaya di dunia dan tempat berkumpulnya sekitar 3 juta umat muslim dari seluruh dunia setiap tahunnya. Ismail dan Hajar menemukan sumber air tersebut melalui mukjizat Tuhan sesaat setelah keduanya menginjakan kaki di Mekah. Karena sepeninggal keduanya, mata air Zamzam kembali hilang dan kelak ditemukan lagi melalui mimpi oleh seorang pemuka Quraisy bernama Abdul Muthalib yang tidak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Kita kembali lagi ke Sarah. Pasca Ibrahim mengungsikan anak istrinya di lembah tandus, beliau kemudian kembali ke Kanaan. Dalam Injil-Injil kanonik disebut sebagai Promising Land atau tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Ibrahim dan keturunannya. Dan tak lama kemudian Sarah melahirkan putra yang diberi nama Ishak. Ishak lantas menurunkan banyak keturunan yang merupakan cikal bakal dari bangsa Yahudi atau disebut juga dengan bangsa Israel. Nama Israel atau Israel ini merupakan gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak. Dalam bahasa Ibrani berarti hamba Allah. Ini seperti Abdullah dalam bahasa Arab. Keturunan Nabi Yakub inilah kemudian beranak pinak menjadi bangsa Yahudi atau Bani Israel, dan banyak diantaranya juga menjadi nabi dan rasul seperti Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, dan yang terakhir Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah yang membangun Masjid Al-Aqsa di Bukit Zion, Palestina. Pada zaman beliau pula Bani Israel mencapai puncak kejayaannya.
Bahkan dalam berbagai literatur yang kami tahu, ada dua orang yang bergelar raja di raja dunia karena luas dan besarnya kuasaan mereka, yaitu Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great, penguasa Makedonia, dan King Solomon atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah kiranya mengapa menurut banyak pakar kitab suci Al-Quran, mayoritas berisi kisah-kisah Israeliah. Karena dari 25 nabi dan rasul yang menurut akidah Al-Awam wajib diketahui banyak diantaranya merupakan keturunan dari Bani Israel. Sementara itu, Ismail alaihissalam sebagai keturunan Ibrahim dari Hajar, sanad kenabiannya hanya menyambung pada Nabi Muhammad SAW. Yang menarik dari bangsa Yahudi ini adalah dengan kesombongan dan sikap mereka yang kerap memberontak, selain adigung atau merasa paling dikjaya dan benar sendiri, sifat-sifat semacam ini kemudian bermuara pada kehancuran mereka, bahkan sampai 2 kali. Pertama, ketika di bumi hanguskan oleh penguasa Babilonia sekitar 7 abad sebelum Masehi, dan yang kedua, tahun 70 Masehi, ketika Titus sang kaisar Romawi meratakan mereka karena menolak kerasulan Isa alaihissalam. Padahal beliau berasal dari bangsa mereka sendiri. Kehancuran kedua ini kemudian mengakibatkan mereka mengalami apa yang disebut dengan diaspora atau terbuang dan tercerai-berai dari tanah airnya, promising land. Kemudian mereka menyebar dan mengembara sebagai bangsa tanpa tujuan. Lebih dari itu, kejatuhan ini bahkan sampai menghancurkan Al-Aqsa hingga sampai 2 kali. Dan Umar bin Khattab lah yang kemudian membangun kembali Masjid Al-Aqsa ketika umat muslim pertama kali menaklukkan Yerusalem melalui sebuah kesepakatan yang tertuang dalam dokumen Aelia. Sekedar informasi, Aelia Capitolina adalah nama Yerusalem ketika dikuasai Kaisar Titus dari Bizantium, ibu kota Imperium Romawi di Turki. Umar yang geram melihat situs suci tersebut dijadikan tempat sampah oleh penguasa Nasrani dari Bizantium, kemudian memaksa pemimpin agama Katolik Yerusalem untuk bahu-membahu membersihkannya dan kembali membangun Al-Aqsa, yang sejatinya merupakan situs agung Yahudi, Nasrani, dan Islam. Bahkan Ka'bah sebelum menjadi kiblat Muslim sedunia harus mengalah pada Al-Aqsa, yang seperti kita tahu dibangun oleh seorang Yahudi bernama Sulaiman. Dokumen tersebut tercatat sebagai dokumen kedua setelah Piagam Madinah pada era Nabi Muhammad SAW, di mana kala itu penguasaan suatu imperium terhadap lainnya masih akrab dengan pembumi hangusan secara total terhadap peradaban dari pihak yang kalah, termasuk genosida dan vandalisme seperti terjadi pada kehancuran kuil Sulaiman. Sekelumit cerita di atas mungkin bisa sedikit membuka mata kita pada dimensi sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel, dipadu dengan sepenggal sejarah dari keturunan Khalilullah Ibrahim dan kait kelindannya dalam 3 agama Semitik, yang semakin menegaskan kepatutan beliau digelari Bapak para Nabi, dan juga sebagai sosok yang menelurkan 3 arus utama keimanan yang lazim disebut Abrahamic Religion atau agama-agama Nabi Ibrahim alaihissalam, merujuk pada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Semoga bermanfaat. Kita sambung lain waktu.